Halo semua. Hai. Saat ini saya sedang bersama dengan Laura, Hai. dengan Edo, Halo. dan dengan Zerin. Hai. Ya, saat ini kita lagi membahas tentang hubungan dengan Tuhan ya gitu. Nah, basicnya apa sih teman-teman? Dasar yang membangun bisa punya hubungan sama Tuhan. Apa tuh kira-kira tuh? Dasarnya tuh kayak karena kita mencintai Tuhan. Yes, karena kita mencintai Tuhan. Nah, ini konteksnya seperti ini. Kita bicara dulu tentang kasih sama Tuhan, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama kita manusia. Nah, kalau mencintai sesama manusia, kira-kira effort apa sih yang kamu bisa lakukan kalau kamu lagi suka sama seorang nih? Entah itu kakak kelas kamu, atau itu public figure gitu. Orang-orang yang membuat kamu terkesima, terkagum-kagum gitu. Nah, effort apa yang kamu lakukan untuk orang tersebut gitu? Pastinya kita kayak cari tahu dia bisa lewat stalking sosial medianya dia. Yes, stalking, sosial media, Yeah. Instagram, Facebook. Iya. Oke, terus? Kayak kalau kita udah kenal, kita mau spend time sama dia terus, kita mau rela berkorban untuk dia. Wow, spend time, rela berkorban, gokil. Lanjut, kalau Zerin apa nih? Kalau aku hampir sama kayak Laura, tapi kalau misalnya kayak orang yang kita suka itu sekelas atau satu kelompok, satu komunitas itu kita bisa membangun percakapan, perkenalan. Jadi kayak mulai untuk bersosialisasi gitu loh. Yes, jadi ya membangun hubungan gitu ya, membangun Ya, percakapan gitu, biar kenal satu sama lain kan gitu. Nah, konteksnya ketika kita mencintai orang gitu. Nah, sekarang apa sih yang effort kita nih kalau kita mencintai Tuhan gitu? Apa nih effort kita nih? Kita kayak mau ngasih waktu kita buat Tuhan gitu loh, kayak pas pagi-pagi kita baca firman saat teduh. Yes. Apalagi nih? Kalau aku mungkin kita mau spend time, kita bikin waktu untuk Tuhan. Terus kita mau spend time ya. berkorban itu maksudnya kayak kita korbanin kehendak-kehendak kita, ambisi kita, apa yang kita mau untuk kita lakuin apa yang Tuhan mau gitu di hidup kita. Yes. Iya. Kalau aku hampir sama kayak Laura, kayak baca Alkitab, karena nggak mungkin zaman sekarang Tuhan juga punya Instagram atau online apps yang lainnya kan, nggak mungkin. Jadi bagaimana cara kita mengenalnya ya dari baca Alkitab, karena Alkitab itu ya dirinya sendiri gitu. Jadi Nah, teman-teman tuh sadar gak sih kalau cintanya kita itu sama cintanya Tuhan tuh beda gitu. Kenapa beda? Karena cintanya kita itu cinta manusia, cinta yang dunia create itu semu. Tapi cinta yang berasal dari Tuhan itu kekal. Nah, kita ada ayatnya tuh. Di Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu." Tuh. Kasihnya tuh beda gitu. Nah, biasa kan kalau kita mengasihi orang, wah awalnya kita benar-benar bisa total sama orang itu, 100% gitu. Everything I do lah buat engkau gitu. Tapi tambah lama kan kasihnya itu akan semakin berkurang gitu. Nah, dari situ beda sama Tuhan. Kalau Tuhan itu semakin hari, Tuhan akan semakin mengasihi kita. Nah, kalau misalnya ada yang bilang kasih mula-mula tuh contohnya kayak gimana, Kak? Nah, pas banget nih, kasih mula-mula. Kenapa kata-katanya tuh kasih mula-mula gitu? Karena awal gitu, itu kan berarti kan kasih awal, kasih mula-mula gitu. Nah, itu yang manusia punya gitu. Karena kasih mula-mulanya kita itu besar. Apapun, kita mengasihi apapun. Kita mengasihi orang, pasti awalnya kita kasih mula-mula itu besar. Kita mengasihi Tuhan, awalnya itu benar-benar besar banget gitu. Tapi lambat laun kasih itu akan surut. Seperti itu. Nah, beda sama kasihnya Tuhan. Yang semakin hari, semakin besar kasihnya sama kita. Konteksnya seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti itu sebenarnya kasih mula-mula itu sebenarnya di kita ya. Jadi Iya. kayak kan orang-orang juga sering bilang tuh kayak orang-orang Kristen, kalau kita baru kenal Tuhan aja tuh baru Tuhan kayak kita doa apa langsung dijawab. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu ya. Berarti sebenarnya kita yang punya kasih mula-mula itu ke Tuhan kan. Iya, betul. Jadi itu terbalik banget. Jadi bukan Tuhan yang punya kasih mula-mula ke kita yang punya kasih mula-mula ke Tuhan gitu. Tuhan itu benar-benar sudah mengasihi kita. Kita belum mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi semakin kita mengasihi Tuhan, kasihnya Tuhan semakin besar untuk kita gitu. Nah, beda sama cara kita mengasihi. Kalau kita itu awalnya kita kasihnya besar gitu, tapi lama-lama itu menyusut gitu. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bicara gitu kan. Sekarang konteksnya bagaimana sih cara kita bisa mencintai Tuhan? Seperti itu. Ada yang mau jawab nggak?
mungkin kita bisa mencintai Tuhan dengan cara kita benar-benar ya pasti pertama-tama kan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Yes. Tanpa alasan lah kayak, dan kita juga harus menyadari kalau kita tuh banyak salah gitu ya. Kita juga banyak berdosa, tapi Tuhan tuh mengasihi kita gitu. Yes, betul sekali. Nah, tadi kan bicara tentang hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, sekarang hubungan pribadi sama Tuhan itu berbeda setiap kita gitu. Nah, Tuhan bicara sama saya sama Tuhan bicara sama Edo tuh berbeda gitu. Nah, ketika saya lahir baru, terima sama Tuhan gitu. Dan saat itu tuh yang disikat sama Tuhan itu egoisnya saya gitu. Karena saya anak pertama, laki-laki gitu. Saya banyak dapat fasilitas lah, saya begitu dimanjain gitu. Nah, itu hal yang benar-benar disikat sama Tuhan supaya saya jadi nggak egois lagi. Nah, kan beda sama Edo. Edo mungkin orangnya nggak egois gitu, tapi dia punya kelemahan-kelemahan lain yang Tuhan kasih tahu ke Edo seperti itu. Jadi setiap pribadi kita itu beda-beda gitu. Tuhan akan memberikan kita secara personal, mengingatkan kita supaya apa? Kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ada nggak nih pengalaman-pengalaman pribadi yang teman-teman, oh ya ini kayaknya buat gua deh nih gitu. Mungkin kalau aku pernah deh kayak lagi ada acara gitu kan. Acaranya malam, acara kumpul-kumpul gitu. Nah terus aku udah baru pulang juga, terus aku mau pergi ke acara itu, tiba-tiba di hati aku kayak jangan pergi gitu. Kayak aku jangan pergi, kayak nggak boleh pergi gitu. Tapi aku kayak tanya aja kenapa nggak boleh pergi ya, kenapa mau pergi nggak tenang ya, kenapa? Kayak aku tanya cuma, tapi kan nggak kenapa-napa kan cuman ke situ ngumpul doang kan, nggak ada apa-apa kayak tetap mau pergi, cuman ya enggak, cuman pada akhirnya aku kayak nggak pergi kan. Jadi mungkin itu aku kayak yang tadi Kordof bilang pribadi. Jadi mungkin Tuhan ngomong sama aku nggak boleh pergi, tapi bukan ya, secara pribadi ya, gitu, bukan ya, belum tentu orang lain ke semua orang untuk nggak boleh pergi juga. Ya. Mungkin itu buat aku doang kan. Jadi aku belajar untuk taat aja, dan aku juga nggak ngerti kenapa, tapi ya udah nggak usah pergi gitu. Yes, betul banget. Mentaati ya perintah Tuhan ya. Nah, kalau Zerin ada gak nih? Jadi pas lagi itu aku lagi UAS gitu. Nah, habis itu di situ aku pakai kekuatan aku sendiri. Kalau aku percaya aku bisa tanpa Tuhan, tanpa orang yang ada di samping aku, kayak cici aku, kakak aku. Terus di satu titik tuh kayak tiba-tiba jadi nggak bisa. Pokoknya kalau misalnya aku terus lanjut dengan kekuatan aku sendiri, aku yakin itu nggak bakal selesai dan nggak bakal terwujud gitu. Terus akhirnya di situ aku kayak down, terus kayak Tuhan ingetin kalau misalnya ada aku di sini, ada Tuhan, kayak Tuhan tuh maha besar gitu. Jadi menyemangati ya. Iya, jadi Tuhan tuh selalu ada gitu. Jadi jangan anggap kalau diri kamu aja yang ada di situ. Tapi kalau misalnya ada Tuhan loh di sini. Yes, betul banget. Bahwa Tuhan benar-benar ya bersama dengan kita. Kembali lagi tadi kan, ketika kita bangun hubungan sama Tuhan itu, ya itu dia. Setiap aspek dalam kehidupan kita, dalam sekolah, dalam hubungan, dalam kita ngelakuin hobi kita gitu, apapun yang kita lakukan, kita libatkan Tuhan di sana seperti itu. Nah, kalau itu pernah ada pengalaman kayak aku suka banget beli sepatu gitu kan. Nah, beli sepatu ada satu momen di mana waktu itu harus kerja dan harus beli sepatu pantofel karena belum punya pantofel. Nah, ada mujizat yang Tuhan kasih ketika Tuhan bilang sepatunya yang itu. Dan harganya memang murah, branded, tapi ukurannya 40. Teman-teman, sepatu saya ukurannya berapa? 45. Nggak mungkin banget itu sepatunya 40. Dan pertama ketika saya dengar suara itu, saya lihat, nggak mungkin, saya tinggalin gitu. Tapi Tuhan ngomong lagi, sepatunya itu. Akhirnya saya balik lagi, saya lihat, udah saya coba belajar taat aja. Saya ambil sepatunya, saya pakai. Ukurannya 40, tuh ditulisnya di situ 40, dan saya pakai 45, muat. Dan di situ habis itu saya percaya Tuhan tuh nggak kaku gitu. Tuhan tuh bisa kita ajak discuss. Tuhan tuh bisa kita bisa ajak ngobrol sama Tuhan di acara apapun gitu. Kayak dalam hal sekecil apapun gitu ya. Dalam hal sekecil apapun itu, dalam hal ya cuma mau beli sepatu, mungkin orang pikir apaan sih cuma mau beli sepatu doang, ribet banget sih gitu. Tapi gitu dia, kalau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, apapun kita bisa discuss sama Tuhan. Iya. Seperti itu. Nah, teman-teman ada gak nih pengalaman yang ketika teman-teman mungkin ngelakuin hobi teman-teman nih, tanya Tuhan, dan Tuhan kasih jawaban gitu. Mungkin kalau aku simple sih, misalnya kita mau beli barang kan, ya kita mau beli barang, kayak aku suka balik lagi tanya Tuhan gitu,
Jadi benar-benar kalau kita beli itu bukannya kita beli atas kemauan kita doang. Yes. Karena kalau mungkin kita beli atas kemauan kita doang, ya kalau kita udah beli ya udah cukup gitu kan. Kayak mungkin terpenuhi tapi udah gitu. Tapi kalau misalnya aku percaya sih kalau kita benar-benar tanya Tuhan dan Tuhan kasih konfirmasi kalau untuk kita itu beli, dan saat kita beli itu aku percaya barang itu benar-benar akan kita pakai juga gitu. Ya, Dan betul. benar-benar kita tuh terpenuhi karena itu bukan kemauan kita aja gitu, dan Tuhan juga konfirmasi bahwa dia juga beritahu kita bahwa kayak oke gitu, kita boleh beli gitu. Barangnya jadi efektif gitu ya. Jadi kita balik lagi tanya ke Tuhan, boleh nggak beli atau enggak, boleh Ya. beli atau enggak nih Tuhan gitu. Seperti itu ya, itu bagus banget sih, maksudnya itu ya itu dia hubungan sama hubungan pribadi itu, ya itu kita bicara apa aja sama Tuhan. Kita bisa discuss apa aja, kita bisa melibatkan Tuhan dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Misalnya nih kamu lagi ujian nih, kamu ujiannya chapter 1 sampai chapter 10 nih, kamu bisa tanya Tuhan, Tuhan yang keluar chapter apa aja nih Tuhan. Nanti kayak Roh Kudus gerakin kamu gitu, bisa untuk baca, ya mungkin cuma 4-5 chapter yang kamu baca, tapi yang kamu baca itu yang keluar semua di ujian. Iya. Aku juga sebenarnya pernah sih, tapi bukan kayak beli barang gitu ya. Jadi pas lagi itu aku ulangan. Nah terus di nomor terakhir itu waktunya tuh tinggal 5 menit dan aku belum nulis rumusnya, belum ngitungin cara-caranya gitu kan. Jadi kayak ini gimana ya Tuhan, gimana kan gitu. Terus akhirnya yaudah belajar untuk taat, yaudah hitung tetap. Walaupun tangannya gemeteran kan, nggak mungkin kayak biasa aja, nggak mungkin. Jadi kayak gemeteran gitu. Terus akhirnya jawabannya itu tuh nggak sama kayak yang ada di pilihannya itu. Cuman Tuhan suruh pilih, kan itu ada A, B, C, D. Nah Tuhan suruh pilih, kalau nggak salah pas itu yang C. Terus aku kayak coba, emang iya ya, kayaknya enggak deh, kayaknya yang B deh gitu kan. Tapi kayak, enggak, coba taat aja deh gitu. Terus akhirnya pilih yang C dan ternyata nilainya sempurna guys. Wow, keren. Itu sih kayak Tuhan tuh kayak wow banget sih, luar biasa banget pokoknya. Ya teman-teman, jadi basicnya memang ketika kita mencintai Tuhan itu kan membangun hubungan pribadi sama Tuhan itu ada dasar-dasarnya gitu, momen-momen yang benar-benar membuat kita jadi berimpact gitu. Oh iya benar-benar gue mencintai Tuhan nih karena Tuhan seperti ini gitu. Nah ada gak sih momen-momen yang paling berkesan buat kamu yang membuat kamu tuh, aduh ini momen-momen ini nih yang bikin gue jadi jatuh cinta banget sama Tuhan nih. Sebenarnya banyak banget pasti momen-momen dalam hidup kita yang kalau misalnya dihitung pakai jari itu kayak nggak mungkin gitu, pokoknya jadi banyak banget. Tapi salah satunya itu pas lagi itu aku pernah lagi retret, habis itu aku berenang karena di situ ada kolam renang tapi kedalamannya itu di atas aku, jadi kalau nggak salah kedalamannya itu 2 meteran lebih gitu. Habis itu aku berenang sama teman aku, tapi teman aku ini nggak bisa berenang. Terus akhirnya udah jadi kita berenang, tapi lama-lama kita kayak ke dalam gitu, terus tiba-tiba aku kayak kecelup gitu, jadi kayak tenggelam gitu. Terus ada saat itu tuh aku kayak, wah kayaknya ini nggak mungkin deh gitu kan, karena kayak di situ tuh juga kayak udah nggak ada banyak banget orang gitu, jadi teman-teman yang lain tuh udah pada kayak ke atas, udah pada mengerjakan hal yang lain. Nah habis itu jadi kayak udah berdua kayak, Tuhan kalau misalnya masih bisa diberi kesempatan lagi, terus kayak ya udah dong gitu pokoknya. Jadi ada orang jalan gitu, terus aku bilang kayak tolongin dong gitu kan. Pokoknya intinya tuh minta tolong, tapi pas lagi pertama kali itu dia masih kayak mungkin ngiranya bercanda gitu, karena aku bisa berenang kondisinya pada saat itu kan. Terus kayak aku ulang lagi, terus dia nanggep ke aku, jadi yaudah dia selamatin aku gitu. kayak. Wow. Kalau Edo nih ada gak nih yang benar-benar momen-momen yang bikin kamu benar-benar jadi falling in love sama Tuhan nih? Kalau aku sih awal-awal banget, karena aku sendiri juga bukan dari keluarga Kristen dan aku bukan lahir Kristen, malah aku tuh dari keluarga yang bisa dibilang kita nggak suka sama orang Kristen. Karena menurut kita tuh mereka kayak orang-orang Kristen tuh munafik gitu, kayak mereka bilang kalau mereka udah pasti masuk surga. Wow. Padahal Jadi nggak ya kita- guys. Jadi Punya kita- kenalan orang dalam kayaknya. Padahal susah loh. Punya kenalan orang dalam kayaknya orang Kristen ya. Bisa langsung masuk surga. Oke, lanjut. Jadi kayak bisa dibilang kita benci sama orang Kristen. Nah, kita kayak benci sama sosok Tuhan yang sebenarnya kita juga nggak kenal gitu. Iya. Kita benci sama suatu pribadi yang kita nggak kenal gitu. Iya. Nah, tapi sampai satu saat keluarga aku, kita benar-benar jatuh banget, kayak kita nyangkut di lubang yang benar-benar dalam dan itu kita nggak bisa keluar gitu. Iya. Apapun yang kita lakuin tuh terus aja balik jatuh. Nah, terus
benar-benar sosok yang kita benci itu, yang kita nggak kenal, dan Tuhan Yesus cuman benar-benar Tuhan Yesus yang ngangkat keluarga aku sih. Wow. Jadi itu buat aku benar-benar kayak, wah, ini sosok yang kita benci loh padahal. Terus kayak kita nggak kenal loh, kita Yeah. tuh gak layak sebenarnya, tapi Tuhan ulurkan tangannya tuh untuk selamatin keluarga kita gitu. Padahal kita nggak mengasihi Tuhan, tapi Yes. Dia mengasihi dia gitu. Iya. Nah, ini ada bagus banget nih. Tadi kan si Edo bilang orang-orang Kristen tuh kelihatannya munafik gitu. Apa sih? Emang udah jadi Kristen udah pasti langsung masuk surga gitu. Nah, sekarang ini ada ayat favoritnya orang Kristen nih. Di Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini orang Kristen biasanya berpikir, oh, gue masuk surga nih gitu. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi mereka lupa, di Yohanes 3 ini ada ayat terakhirnya, ada ayat 36. Di ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya gitu. Jadi kamu udah Kristen, kamu percaya Tuhan. Kalau kamu nggak hidup dalam ketaatan sama Tuhan, ya percuma gitu. Kamu nggak dimenangkan gitu. Sekarang ya kita perlu taat sama Tuhan. Nah, tadi juga bagus banget ketika Edo bicara gitu, keluarganya gitu. Ketika dia percaya sama Tuhan, keluarganya ini bisa dimenangkan karena itu dia, karena ada ketaatan gitu. Tuhan kasih instruksi untuk dilakukan gitu, dan mereka melakukan itu gitu. Jadi ada reward tersendiri seperti itu. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini bagus sekali gitu, bahwa kita udah diselamatkan. Tapi kalau tidak ada ketaatan, tadi dikatakan apa? Ada tetap murka Allah atas kita. Seperti itu teman-teman. Jadi hubungan pribadi ini sebenarnya lebih gampang ketika kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi lebih gampang untuk taat. Kenapa? Karena ini udah bentuknya personal gitu. Udah Jadi, bareng terus gitu. Iya, Tuhan itu udah lebih direct sama kita gitu. Dia bicara ke kita itu bukan cuma sekedar lewat firman, tapi udah direct langsung seperti itu. Kayak tadi misalnya bicara ke Edo, jangan datang gitu ke acara itu. Berarti kan itu kan nggak ada di dalam firman gitu kan. Dalam Yosua, kamu tidak boleh datang ke event itu gitu. Itu bentuknya personal gitu. Tuhan memberitahu secara personal. Mungkin ketika Edo datang, mungkin hal-hal lain yang bisa terjadi gitu. Hal-hal yang kurang baik yang akan terjadi sama Edo seperti itu. Nah, itu bentuknya personal. Dalam Yohanes 14 ayat 15 kan tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, terus juga jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, di ayat selanjutnya, ia tidak menuruti firmanku. Seperti itu. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ketaatan adalah tanda lahiriah gitu. Tadi kan kita bicara nih, bukan cuma sekedar percaya, tapi taat gitu kan. Nah, ketaatan itu adalah tanda lahiriah kalau kita mengasihi Allah, seperti itu. Nah, jadi kita konteksnya, aku sayang sama Engkau Tuhan. Kalau kita cuma bisa nyanyi sama Tuhan, menyembah Tuhan, aku cinta sama Tuhan, tapi kita nggak taat. Tuhan suruh apa, kita nggak ngelakuin. Itu bentuk cintanya seperti apa gitu? Apakah kamu benar-benar mencintai Tuhan di sana? Kan big question kan, maksudnya kamu bilang aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tapi kamu tidak bisa taat sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan mulai bicara lebih personal sama kamu nggak bisa terima, kamu reject itu gitu. Karena kamu mau melakukan apa yang kamu suka, bukan apa yang Tuhan suka. Nah, itu kan berarti Masih so egois gitu. nah, sih. itu berarti cuma di mulut aja kan. Berarti kita bilang, oh kita cinta sama Tuhan, tapi kita tidak mencintai Tuhan karena kita tidak mentaati Tuhan. Kok aku pengen nanya deh, Ya. apakah bentuk ketaatan itu sekedar kayak kita rajin ke gereja, kita melakukan pelayanan, apa kita sering baca Alkitab, kita jadwal-jadwalin tuh, terus kita sering doa, apakah hanya itu bentuk ketaatan gitu? Ya. Sekarang tadi kan kita bicara nih tentang hubungan sama Tuhan gitu, hubungan pribadi sama Tuhan. Sebenarnya itu yang pondasi lebih penting dibanding itu semua, dibanding pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu cukup penting, tapi pondasi awalnya adalah hubungan sama Tuhan. Saya balik lagi, hubungan sama Tuhan itu pondasi awalnya apa lagi?
Cinta. Nah, ketika kita mencintai Tuhan, kita mulai bangun hubungan sama Tuhan. Ketika kita sudah punya hubungan sama Tuhan, pasti pelayanan apa aja kita mau. Benar nggak? Jadi Iya. ketika kita sudah punya hubungan sama Tuhan dan kita mulai aktif di gereja, apapun yang diperintahin sama kita, walaupun kita jadi asyar nih, kalau kamu asyar nih di parkiran, kamu tetap senang gitu. Karena apa? Karena hubungan kamu, karena cinta kamu sama Tuhan. Nah, konteksnya beda kalau kamu belum punya hubungan sama Tuhan, kamu udah aktif aja gitu. Yang tadi kamu bilang gitu kan, kamu aktif aja di gereja, kamu akan bingung gitu. Oh, akhirnya akan ada ambisi gitu. Ambisi untuk, oh ya udah, aku mau pelayanan ini, aku mau pelayanan itu. Gak gitu. melibatkan Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan, karena dasar basicnya bukan cinta gitu, tapi basicnya, oh, gue mau ke sana gitu. Iya. Jadi kepentingan sendiri juga. Yes, kepentingan sendiri. Jadi bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita mau, seperti itu. Jadi kita ada bisa pelayanan gitu, tapi ya kita nggak ada di dalam Tuhan gitu, karena kita melakukan apa yang kita suka, bukan apa yang Tuhan suka, seperti itu. Jadi selain ketaatan, hubungan sama Tuhan itu perlu adanya perubahan pola pikir, teman-teman. Perubahan pola pikir seperti apa nih, kita buka nih. Di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, perubahan pola pikir seperti apa sih yang Tuhan harapkan dari kita? Bahwa kita harus percaya bahwa kebenaran itu berasalnya dari Tuhan. Nah, teman-teman di sini masih muda-muda banget. Dan itu adalah, menurut aku adalah itu poin-poin yang penting banget, poin-poin yang bagus banget, karena kita masih muda, karena teman-teman masih muda. Karena belum banyak toksik gitu yang masuk. Ketika saya benar-benar terima Tuhan, toksiknya udah cukup banyak gitu. Jadi apa yang menurut saya benar, itu udah banyak banget gitu. Ketika itu bertabrakan sama firman, saya bingung. Saya bingung banget. Kenapa? Karena menurut orang tua ya saya yang benar yang ini, menurut opung saya yang benar seperti ini, menurut gereja saya yang benar seperti ini, tapi itu bertentangan dengan firman gitu. Jadi itu buat saya bingung gitu. Nah, teman-teman ini masih muda. Ketika teman-teman masih muda, ya nggak terlalu banyak toksik gitu. Jadi teman-teman banyak baca firman, dan itu ketika dia mulai Roh Kudus mulai translate ke dalam diri teman-teman, teman-teman akan tahu mana kebenaran sesungguhnya gitu. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi perubahan pola pikirnya ada. Kenapa? Karena kita sering baca firman. Kau pengen nanya nih, Iya. tadi kan Kordov bilang Roh Kudus gitu. Dalam hubungan kita sama Tuhan tuh, bisa nggak sih kayak Kordov ceritain lebih lagi ke kita gitu, Roh Kudus itu gimana sih? Apa perannya dalam hubungan kita bersama Tuhan mungkin? Oke, kita buka ayatnya ya. Di Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, Anak-anak. nah sekarang saya balik, orang yang tidak dipimpin Roh Allah adalah Bukan anak-anak Allah. iya, bukan anak Allah. Nah, di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu maksudnya Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena ketika kita punya Roh Kudus yang akan bimbing kita. Nah, firman yang kita baca, kalau kamu baca nih firman setiap hari, nah saya percaya sekali kamu nggak langsung mengerti gitu. Kamu dari Kejadian sampai Wahyu, ketika kamu baca, semuanya kamu hafal, semuanya kamu mengerti, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, Roh Kudus itu yang akan bantu kita teman-teman, bantu untuk mentranslate ke dalam bahasa kita sehari-hari seperti itu. Jadi apa hal-hal yang kita baca nih, aduh gue nggak ngerti nih, saya ngerti nggak ngerti saya baca aja gitu. Karena apa? Karena saya tahu setelah itu Roh Kudus akan translate ke bahasa yang mudah saya ngerti gitu. Jadi ketika Roh Kudus itu mentranslate kepada saya, akhirnya saya tahu, oh maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini. Bahkan seringkali saya lupa itu ayatnya ada di mana, tapi Roh Kudus bilang seperti itu sama saya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sih kuncinya buat teman-teman supaya punya hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak membosankan. Ketika kamu telah mengaktifkan Roh Kudus ada dalam diri kamu, Roh Kudus akan menjelaskan kepada kamu segala sesuatunya. Seperti yang tadi kita bahas, hobi kamu apa nih misalnya nih? Hobi aku. Iya. Masak atau apa? Pindah-pindahin gunung. Iman ya Mas. Iman kamu sebesar biji sesawi, hobinya pindah-pindahin gunung gitu.
Hobi aku baca buku. Baca buku. Terus kalau kamu apa hobinya? Banyak. Iya apa? Hobinya apa? Hobi aku nyanyi, habis itu main bulu tangkis, masak dan lain-lain. Iya. Nah sekarang hobinya Edo dulu apa? Makan. Oh iya, makan. Kayaknya kenal tuh hobinya. Turunan dari siapa tuh hobinya? Makan, tidur. Wow. Kayaknya itu kewajiban ya. Kayak Ya, bukan hobi. Jadi teman-teman gini, tadi kan kamu bilang kamu suka baca buku gitu. Nah Iya. sebenarnya kalau kamu bisa libatin Roh Kudus gitu, ketika kamu mau beli buku, kamu bisa tanya sama Roh Kudus, Tuhan, buku apa sih yang harus saya baca nih? Buku apa sih yang penting banget untuk saya baca gitu? Buku apa sih yang bisa membuat saya jadi terhibur, tapi juga dapat membuat saya dekat sama Engkau gitu. Jadi kamu bisa tanya sama Tanya Tuhan Tuhan. gitu. Kayak kamu nih ketika kamu memasak gitu, kamu bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, ini masakan apa lagi sih yang harus saya bikin nih gitu? Resep-resep apa lagi nih? Seperti itu. Mungkin Tuhan akan unjukin kamu untuk lihat buku sesuatu atau buka YouTube. Jadi kamu bisa lihat ada resep-resep baru yang sebenarnya kamu bisa create lagi gitu. Berarti intinya adalah Roh Kudus itu sebenarnya Tuhan sendiri yang Yes. selalu ada bersama kita ya, yang menuntun kita, yang kita sharing sama Dia. Iya. Jadi Roh Kudus itu ya Tuhan sendiri. Gitu. Iya, betul. Jadi di luar sana teman-teman banyak banget teman-teman di luar sana juga masih bingung gitu. Seperti apa sih hubungan sama Tuhan gitu kan? Membangun hubungan sama Tuhan seperti apa? Teman-teman, gimana caranya kita membangun hubungan sama Tuhan? Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Kalau kita tidak menyadari kalau Tuhan mencintai kita, teman-teman itu percuma banget. Kenapa? Karena gimana caranya kita mencintai Tuhan kalau kita nggak tahu Tuhan itu mencintai kita gitu. Jadi itu yang pertama, pondasi awal. Baru kita harus terima dulu cintanya Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Baru itu landasan buat kita bisa mencintai Tuhan. Seperti itu, ketika kita mulai bisa mencintai Tuhan, nah itu ada satu hubungan lagi sama Tuhan. Itu yang membangun kita punya hubungan sama Tuhan. Dasarnya apa jadinya? Cinta kan? Bukan dasarnya keharusan. Karena kamu disuruh orang tua kamu doa ke gereja. Jadi itu adalah keharusan. Jadi bukan hubungan gitu. Karena kamu datang ke gereja, kamu pelayanan ya karena kamu mungkin disuruh gitu. Tapi kalau kamu punya hubungan sama Tuhan, kamu dasarnya kamu cinta. Kamu cinta sama Tuhan, makanya kamu mau pelayanan. Kamu cinta sama Tuhan, makanya kamu mau ke gereja. Kamu cinta sama Tuhan, makanya kamu baca firman. Kamu cinta sama Tuhan, makanya ketika segala sesuatu kamu mau lakukan, kamu tanya Tuhan. Ada amin teman-teman? Amin. Amin. Jadi sampai saat ini kita bicara tentang satu hubungan sama Tuhan. Saya percaya banget bahwa di luar sana juga masih banyak teman-teman muda di sana yang bingung gimana sih caranya membangun hubungan sama Tuhan. Sebentar saya akan doakan supaya teman-teman bisa merasakan kasihnya Tuhan lebih lagi sama teman-teman. Supaya teman-teman bisa sadar gitu bahwa oh, ada kasih Tuhan yang besar dalam diri saya sehingga saya bisa mencintai Tuhan. Yuk teman-teman kita satukan hati yuk. Mari kita bersatu dalam doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah ini Tuhan banyak teman-teman di luar sana Tuhan yang melihat podcast ini Tuhan, melihat channel ini Tuhan. Mereka masih bertanya-tanya Tuhan, seperti apa membangun hubungan dengan Engkau. Bapa yang baik, kami mohon Tuhan, biar kiranya belas kasih-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan. Penuhi hidup mereka Tuhan, agar mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang begitu besar, yang mencintai mereka. Tuhan, buka setiap pintu-pintu yang masih tertutup atas hidup mereka Tuhan, agar mereka boleh mengerti Tuhan, ada kasih-Mu yang besar dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti Tuhan bahwa Engkau begitu mencintai mereka, dan itu menjadi landasan utama agar mereka dapat mencintai Engkau Tuhan dan membangun satu hubungan pribadi dengan Engkau. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, selepas hari ini Tuhan, kami semua juga di sini tempat ini Tuhan akan semakin punya hubungan lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga yang berdoa untuk teman-teman di luar sana Tuhan, mereka yang sudah kenal Engkau ataupun mereka yang belum kenal sama sekali dengan Engkau. Mereka mau memulai itu Tuhan, dan mereka mau Tuhan untuk memberikan diri mereka untuk bisa berkenalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan Amin. amin. Oke semua, jadi sampai sini aja pembahasan kita kali ini tentang hubungan dengan Tuhan.
dan kita akan berbicara untuk next lagi, kita bicara tentang banyak hal tentang Tuhan. Dan teman-teman terus saksikan podcast kami ini. Untuk next selanjutnya tonton channel kita berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye bye. God bless. Bye.